Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami mengenai Horizontal Boundaries Economic of Scale and Scope. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Fahdan Haikal Sianegara, NPM 0161. Kemudian ada Rismadi Indriya Alfarizi dengan NPM 0184. Lalu ada Firman Dwi Cahyo, NPM 0206, dan Risma Firda Alfania 0207, serta Farida Ikranika Dewi dengan NPM 0225. Economies of Scale and Scope. Apa itu Economies of Scale? Economies scale, semakin banyaknya volume output, maka biaya produksinya akan semakin kecil. Kemudian, economies of scope adalah apabila di perusahaan menghasilkan beragam jenis output, maka biaya rata-rata produksinya akan semakin kecil. Economies of scale. Contohnya, jika memproduksi 100 kopi majalah membutuhkan biaya sebesar $3.000. Tetapi dengan economies of scale, untuk memproduksi 1.000 kopi, hanya diperlukan biaya $4.000. Maka, rata-rata biaya produksi telah menurun dari $30 menjadi $4 untuk setiap kopi, karena komponen utama dari produksi majalah, yaitu desain dan editorial, tidak berhubungan dengan jumlah dari majalah yang diproduksi. Economies of scope. Economies of scope tersebut dapat terjadi pada usaha-usaha dengan satu fungsi yang sama seperti finance atau marketing. Atau bisa juga pada hubungan timbal balik di tempat lain dalam proses bisnis, seperti cross-selling produk yang satu dengan produk sampingannya, atau menggunakan output dari satu usaha sebagai input pada usaha lainnya. Economies of scale dibagi menjadi dua, yaitu sisi internal dan eksternal. Sisi internal yaitu merujuk pada penghematan biaya perusahaan terlepas dari industri, pasar, ataupun lingkungan perusahaan beroperasi. Dan yang kedua adalah sisi eksternal, merujuk pada manfaat yang didapat perusahaan akibat cara bagaimana manajemen dari suatu perusahaan itu diatur. Dan yang selanjutnya adalah internal economies of scale. Contoh, akan lebih mudah bagi perusahaan besar untuk menanggung biaya tinggi dari hasil research and development mereka yang canggih. Pada industri farmasi, R&D menjadi sangat penting, namun biaya untuk menemukan obat paten berikutnya sangat besar dan terus meningkat. Beberapa merger diantaranya perusahaan-perusahaan farmasi dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh keinginan perusahaan untuk membagi-bagikan pengeluaran dari R&D mereka pada volume penjualan yang lebih besar. Economy scale disebut sebagai perusahaan dalam skala raksasa, yang mana penyebab utama munculnya perusahaan berskala raksasa pada abad ke-20 yang menjadikan dasar berkembangnya revolusioner dari suatu perusahaan. Yang kedua, economies of scale memicu merger dan akuisisi perusahaan berbagai perusahaan saat ini, karena lebih mudah bagi perusahaan besar untuk menanggung biaya tinggi dari research and development yang canggih, sehingga volume penjualan semakin membesar. Yang ketiga, sisi negatif dari economies of scale yang disebut sebagai diseconomies of scale, yang mana memicu masalah yang dihadapi semakin kompleks. Economies of scale. Dalam rangka mendapatkan keuntungan dari economies of scale, semakin besar suatu perusahaan, maka menyebabkan semakin kompleks masalah yang dihadapi untuk mengaturnya. Kompleksitas tersebut menimbulkan biaya, yang pada akhirnya biaya-biaya tersebut ditimbulkan mungkin menjadi lebih besar daripada penghematan biaya yang diperoleh dari skala yang lebih besar daripada economies of scale. Dengan kata lain, economies of scale tidak bisa dinikmati selamanya oleh perusahaan yang bersangkutan. Kesimpulan, dalam economies of scale, pengurangan biaya rata-rata produksi digunakan untuk menambah total produksi dalam jenis barang yang sama. Sedangkan untuk economies of scope,
penurunan biaya rata-rata produksi akan digunakan untuk 2 jenis barang atau lebih, maka dalam perusahaan akan ada keragaman hasil produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.